Pernahkah kamu terbangun di sepertiga malam terakhir tanpa suara, tanpa mimpi, tanpa sebab yang jelas? Saat dunia tertidur dan jam terus berjalan pelan, ketahuilah itu bukan kebetulan. Itu adalah waktu ketika langit dibuka dan Allah memanggil hamba-hambanya yang ingin Dia dengarkan doanya. Jika malam berulang kali membangunkanmu, mungkin bukan tubuhmu yang terjaga, tetapi hatimu yang sedang dipanggil. Dengarkan baik-baik, karena tidak semua orang mendapat undangan di waktu ini. Malam adalah waktu yang jujur. Tidak ada sorotan, tidak ada penilaian, tidak ada siapa-siapa selain Allah dan hambanya. Ketika manusia lain terlelap dalam kelelahan dunia, ada sebagian jiwa yang justru terjaga. Bukan karena kopi, bukan karena alarm, bukan pula karena kebisingan. Ia terbangun begitu saja. Seolah ada tangan tak terlihat yang menyentuh hatinya lalu berkata pelan, "Bangunlah." Banyak orang menganggap itu gangguan tidur. Sebagian mengira itu kebiasaan biologis. Namun bagi hati yang mau jujur, ada getaran yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Karena tidak semua orang diberi kesempatan terbangun di waktu ini. Sepertiga malam terakhir bukan waktu biasa. Dalam Islam, ia adalah puncak keheningan yang penuh makna. Saat langit dunia dibuka bukan untuk tontonan, tapi untuk pengabulan. Saat doa tidak perlu dirangkai indah, cukup lahir dari hati yang remuk, lelah, dan berharap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa pada waktu ini Allah berfirman kepada hamba-hambanya, "Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni." Perhatikan kalimat itu baik-baik. Allah tidak bertanya siapa yang paling alim. Tidak pula berkata siapa yang paling rajin. Allah bertanya siapa yang mau datang. Maka, ketika seseorang terbangun di sepertiga malam, sesungguhnya ia sedang berdiri di ambang sebuah kesempatan besar. Kesempatan yang tidak diumumkan, kesempatan yang tidak diiklankan. Kesempatan yang hanya datang pada mereka yang hatinya sedang dipilih untuk didekatkan. Namun, disinilah letak ujian yang halus. Banyak yang terbangun lalu kembali tidur. Bukan karena lalai, tapi karena tidak tahu. Tidak tahu bahwa waktu itu sedang berbicara. Tidak tahu bahwa dia malam sedang menyimpan panggilan. Padahal, seringkali Allah tidak membangunkan kita karena kita kuat, justru karena kita lemah. Karena siang hari terlalu bising, terlalu ramai, terlalu penuh topeng. Di siang hari kita tampak baik-baik saja, tersenyum, bekerja, berjalan, tapi malam tahu segalanya. Malam tahu luka yang kita sembunyikan. Malam tahu doa yang tak pernah sempat diucapkan. Malam tahu lelah yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Maka Allah memilih malam sebagai waktu pertemuan. Jika kamu sering terbangun di sepertiga malam, boleh jadi itu karena ada doa lama yang belum selesai. Doa yang dulu pernah kau ucapkan dengan air mata, lalu kau kubur karena terlalu lama menunggu jawaban. Doa yang kau kira sudah Allah lupakan, padahal justru sedang disimpan untuk waktu yang paling tepat. Boleh jadi juga karena ada dosa yang ingin dihapus, bukan dengan hukuman, tapi dengan pengakuan. Karena Allah tidak selalu membersihkan hamba dengan musibah. Terkadang Dia membersihkan dengan tangisan sunyi di malam hari. Dan boleh jadi itu karena Allah sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Naik derajat, naik kedewasaan, naik kedekatan. Tetapi semua kenaikan itu tidak pernah dimulai dari keramaian. Ia selalu dimulai dari kesendirian. Lihatlah para hamba pilihan Allah.
Mereka tidak ditempa pertama kali di atas panggung. Mereka ditempa di keheningan. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama bukan di pasar, tapi di gua. Para ulama besar membentuk ilmunya bukan di sorotan, tapi di malam-malam panjang bersama kitab dan sajadah. Karena malam memisahkan antara yang ingin dipuji manusia dan yang ingin diterima Allah. Jika seseorang terbangun di sepertiga malam lalu hatinya terasa gelisah tanpa sebab, itu bukan gangguan, itu sinyal. Sinyal bahwa jiwanya sedang tidak puas dengan dunia, bahwa ada ruang kosong yang tidak bisa diisi dengan apapun selain Allah. Dan ketahuilah, tidak semua orang merasakan kegelisahan itu. Sebagian orang hidup tenang tapi jauh, sebagian orang nyaman tapi kosong. Gelisah di malam hari adalah tanda bahwa iman masih hidup, bahwa hati masih sensitif terhadap panggilan langit. Namun di titik ini jangan salah paham. Terbangun di sepertiga malam bukan tanda kesucian, bukan pula jaminan kemuliaan. Ia adalah undangan, bukan mahkota. Undangan bisa diterima, bisa juga diabaikan. Allah membangunkan seseorang bukan karena dia lebih baik dari yang lain, tapi karena Allah tahu, jika aku panggil dia sekarang, dia masih mau mendengar. Maka jangan tunggu sempurna untuk datang kepada Allah. Jangan tunggu hati bersih untuk bersujud. Justru karena hati kotor, maka sujud itu dibutuhkan. Jika kamu terbangun dan tidak sanggup sholat panjang, jangan merasa hina. Duduklah, tarik napas, ucapkan istighfar. Sampaikan satu kalimat paling jujur yang bisa kau ucapkan malam itu. Karena terkadang, satu kalimat jujur di sepertiga malam lebih berat nilainya daripada 1000 kata tanpa kehadiran hati. Allah tidak menghitung panjangnya berdiri. Allah melihat siapa yang benar-benar datang. Dan jangan heran jika setelah beberapa malam terbangun, hidupmu perlahan berubah. Bukan langsung mudah, bukan tiba-tiba ringan, tapi kamu mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Lebih sabar, lebih sadar, lebih hati-hati pada dosa kecil, lebih peka pada bisikan nurani. Itu tanda bahwa malam sedang membentukmu. Karena orang yang akrab dengan sepertiga malam biasanya lebih tenang menghadapi siang. Ia tahu kemana harus kembali. Ia tahu kepada siapa harus mengadu. Malam mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa manusia sekuat apapun tetap butuh bersandar. Dan di sepertiga malam, sandaran itu terasa paling nyata. Jika hari ini kamu sering terbangun di waktu itu, jangan buru-buru mencari penjelasan ilmiah semata. Tidak salah, tapi jangan berhenti di sana. Dengarkanlah pada hatimu, doa apa yang belum kusampaikan, dosa apa yang belum kuakui, hubungan apa dengan Allah yang mulai renggang. Karena bisa jadi, Allah tidak sedang meminta apa-apa darimu. Dia hanya ingin kamu datang. Dan dari situlah perjalanan yang lebih panjang akan dimulai. Perjalanan yang tidak selalu mudah, tapi selalu bermakna. Malam belum selesai berbicara, dan sepertiga malam belum mengungkapkan seluruh rahasianya. Masih ada tanda-tanda lain. Masih ada pesan-pesan yang lebih dalam, dan masih ada alasan mengapa tidak semua orang dipanggil di waktu yang sama. Ada satu hal yang sering luput kita sadari. Allah tidak pernah memanggil hambanya dengan cara yang sama. Ada yang dipanggil lewat musibah, ada yang dipanggil lewat kehilangan, ada pula yang dipanggil lewat keberhasilan, dan ada sebagian yang dipanggil lewat malam. Sepertiga malam terakhir adalah waktu ketika Allah sendiri yang mengundang, bukan malaikat, bukan perantara. Undangan itu halus, tidak memaksa, tidak mengguncang tubuh, tapi mengetuk hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda."
Artinya, dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan semua malam, Allah mengatakan sebagian malam. Artinya ada waktu khusus, ada momen tertentu, ada keistimewaan yang tidak disebar merata. Dan para ulama sepakat, yang dimaksud adalah sepertiga malam terakhir. Dalam banyak kajiannya, Ustadz Abdul Somad sering mengingatkan dengan kalimat yang sederhana tapi menghunjam. Kalau Allah masih mau membangunkan kita di sepertiga malam, itu tandanya Allah belum menyerah dengan kita. Kalimat itu singkat tapi berat. Karena yang sering menyerah itu bukan Allah kita. Kita yang menyerah pada doa, kita yang menyerah pada taubat, kita yang menyerah pada harapan. Padahal sepertiga malam adalah bukti bahwa Allah masih memberi akses langsung. Tidak lewat antrean, tidak lewat perantara, tidak lewat syarat duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Artinya, Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Hadis ini bukan sekedar informasi, ini adalah pintu. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah Allah turun, tapi apakah kita naik? Naik dari kasur, naik dari kelalaian, naik dari rasa malas yang dibungkus alasan. Dalam satu kajian yang penuh ketenangan, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan, kalau seseorang mudah terbangun di sepertiga malam, itu tanda hatinya belum mati. Karena hati yang hidup masih responsif terhadap panggilan Allah. Hati yang mati tidak terusik oleh malam. Ia tidur nyenyak, meski langit sedang terbuka. Maka jangan anggap remeh ketika kamu terbangun, lalu dadamu terasa sesak, pikiranmu melayang, dan hatimu seperti ingin berbicara, tapi tidak tahu kepada siapa. Itu adalah bahasa hati yang sedang Allah hidupkan. Seringkali kita mengira bahwa tahajud hanya untuk orang-orang soleh, untuk para ustadz, untuk mereka yang ilmunya tinggi. Padahal, Rasulullah justru menjadikan tahajud sebagai penopang jiwa, bukan pamer ibadah. Dalam satu riwayat, kaki Rasulullah sampai bengkak karena panjangnya berdiri di malam hari. Ketika ditanya mengapa beliau melakukan itu, padahal dosanya telah diampuni, beliau menjawab, "Afala akuna abdan syakuro? Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Tahajud bukan soal takut neraka semata. Ia adalah bahasa cinta dan syukur. Dan disinilah banyak orang salah paham. Mereka ingin tahajud tapi menunggu hati tenang. Mereka ingin bangun malam tapi menunggu hidup beres. Padahal sepertiga malam justru hadir ketika hidup belum beres. Ustadz Hanan Attaqi pernah menyampaikan dengan gaya yang dekat dengan anak muda, kalau kamu datang ke Allah saat hatimu hancur, Allah tidak akan menyuruhmu rapi dulu. Allah justru memperbaiki kamu pelan-pelan. Malam adalah bengkel jiwa. Datanglah apa adanya. Tidak perlu cat ulang diri kita. Dan jangan berkecil hati jika tahajudmu tidak selalu rapi. Kadang bangun, kadang tertidur lagi. Kadang kuat, kadang kalah. Allah tidak mencari konsistensi yang sempurna. Allah mencari kejujuran. Dalam satu nasihat yang lembut, Ustadz Salim Afillah berkata, yang Allah nilai dari Qiyamul Lail bukan lamanya, tapi keberanian meninggalkan nikmat tidur demi memenuhi panggilannya. Tidur itu nikmat, kasur itu nyaman, dan meninggalkannya butuh pengorbanan kecil yang nilainya besar. Maka jangan heran jika orang yang menjaga sepertiga malam, hidupnya tidak selalu mudah, tapi hatinya kokoh. Ia tidak gampang putus asa, tidak mudah iri, tidak mudah patah oleh ucapan manusia. Karena ia sudah biasa mengadu kepada Allah sebelum mengadu kepada dunia. Dan lihatlah bagaimana Al-Quran menggambarkan mereka. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu malam, mereka sedikit sekali tidur,
dan di waktu sahur mereka memohon ampun. Ayat ini tidak menyebut mereka kaya, tidak menyebut mereka terkenal, tidak menyebut jabatan mereka. Allah hanya menyebut kebiasaan malam mereka, karena dari situlah siang mereka dibentuk. Jika hari ini kamu merasa hidupmu biasa-biasa saja, mungkin karena malammu terlalu sunyi dari doa. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang kosong. Namun kabar baiknya, Allah tidak menutup pintu malam hanya untuk orang tertentu. Selama nyawa masih ada, selama mata masih bisa terbuka, undangan itu masih berlaku. Dan bila kamu bertanya, apa yang harus aku lakukan saat terbangun? Jawabannya sederhana. Jika kuat, sholatlah. Jika lemah, duduklah. Jika bingung, beristighfarlah. Jika tidak tahu apa-apa, sebut saja nama Allah. Karena sepertiga malam bukan tentang banyaknya bacaan, tapi tentang hadirnya hati. Dan perjalanan ini belum selesai. Masih ada tanda-tanda lain yang sering muncul pada orang yang dipanggil di waktu ini. Masih ada perubahan halus dalam hidup mereka yang jarang disadari. Masih ada rahasia mengapa doa di waktu ini terasa berbeda. Ada satu fase yang sering dialami oleh orang-orang yang dipanggil di sepertiga malam, namun jarang mereka sadari. Fase ini tidak datang dengan tanda besar, tidak disertai mimpi aneh, tidak selalu diiringi rasa haru yang meledak-ledak. Ia datang pelan, nyaris tak terasa, tapi mengubah arah hidup. Fase itu adalah fase dipersiapkan. Para ulama terdahulu sepakat bahwa Allah tidak membangunkan seorang hamba di malam hari kecuali untuk satu tujuan, mendekatkan sebelum mengangkat. Karena dalam sunatullah, tidak ada kenaikan tanpa kedekatan, dan tidak ada kedekatan tanpa kesendirian. Imam besar umat ini, Imam Al-Ghazali, pernah menulis dalam Ihya Ulumuddin, malam adalah timbangan kejujuran seorang hamba. Siang hari bisa dipenuhi ria, tapi malam hanya diisi oleh orang yang benar-benar menginginkan Allah. Perhatikan kalimat itu. Malam adalah timbangan. Di siang hari ibadah bisa tercampur banyak niat. Ada pandangan manusia, ada pujian, ada penilaian. Tapi di malam hari semua itu runtuh. Tidak ada yang melihat kecuali Allah. Maka ketika seseorang dibiasakan terbangun di sepertiga malam, sejatinya Allah sedang membersihkan niatnya, mengikis lapisan-lapisan halus dari kesombongan yang tidak kita sadari. Dan inilah tanda pertama yang sering muncul. Hati mulai tidak nyaman dengan dosa kecil. Dulu dosa itu terasa biasa, sekarang terasa berat. Bukan karena kita menjadi malaikat, tapi karena hati kita mulai hidup. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Aku tidak melihat hukuman yang lebih berat bagi seorang hamba selain hatinya yang tidak lagi gelisah saat berbuat dosa. Gelisah adalah nikmat. Resah adalah tanda cinta Allah. Maka jika setelah sering terbangun di sepertiga malam, kamu menjadi lebih sensitif terhadap maksiat, itu bukan kelemahan, itu perlindungan. Allah sedang menarikmu pelan-pelan, agar langkahmu tidak jatuh terlalu jauh." Tanda kedua yang sering muncul adalah doa menjadi lebih sederhana, tapi lebih jujur. Tidak lagi panjang, tidak lagi berbunga. Kadang hanya satu kalimat, "Ya Allah, aku capek. Ya Allah, aku bingung. Ya Allah, aku butuh Engkau." Dan justru doa-doa seperti inilah yang paling berat timbangannya. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam Al-Hikam, "Jangan engkau heran jika doa yang singkat, tapi lahir dari keterpaksaan hati, lebih cepat dikabulkan, daripada doa panjang tanpa kehadiran jiwa." Allah tidak terkesan oleh kata-kata. Allah mendengar getaran hati. Dan sepertiga malam adalah waktu ketika getaran itu paling jujur, karena semua topeng sudah tertinggal di siang hari. Tanda ketiga, dan ini sering mengejutkan, masalah hidup belum tentu langsung selesai, tapi hati menjadi lebih kuat. Ini yang sering disalahpahami. Banyak orang berharap tahajud akan langsung menghilangkan masalah.
Padahal yang sering Allah lakukan adalah menguatkan orangnya, bukan menghapus ujiannya. Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata, antara seorang hamba dan keteguhan hatinya, tidak ada yang lebih kuat selain Qiyamul Lail. Tahajud tidak selalu mengubah keadaan, ia mengubah cara kita menghadapi keadaan. Maka orang yang akrab dengan malam, biasanya tidak mudah mengeluh, bukan karena hidupnya ringan, tapi karena ia tahu, aku tidak sendirian. Tanda keempat yang halus tapi nyata, pandangan terhadap dunia mulai berubah. Bukan berarti meninggalkan dunia, bukan berarti membenci harta, tapi dunia tidak lagi duduk di singgasana hati. Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku tidak mengenal obat yang lebih ampuh untuk mengusir cinta dunia dari hati, selain bangun di sepertiga malam. Karena di waktu itu, dunia benar-benar terasa kecil, sepi, sunyi, tak ada yang bisa dibanggakan. Dan ketika dunia mengecil, Allah membesar di hati. Tanda kelima yang sering muncul tanpa disadari. Lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Orang yang terbiasa berdiri di hadapan Allah pada malam hari akan malu jika siangnya gegabah. Ia belajar menimbang bukan hanya dengan logika, tapi dengan nurani. Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah di malam hari, Allah akan memperbaiki urusannya di siang hari. Ini bukan janji instan, ini proses sunyi. Allah memperbaiki keputusan, memperbaiki arah, memperbaiki langkah-langkah kecil yang luput dari perhatian. Dan disinilah rahasia besar sepertiga malam. Ia bukan sekadar waktu doa, ia adalah waktu pembentukan jiwa. Karena Allah tidak sedang menyiapkanmu untuk hari esok saja, tapi untuk perjalanan panjang hidupmu. Namun ingat satu hal penting. Semua tanda ini bukan tujuan, ia hanyalah dampak. Tujuannya tetap satu, kedekatan dengan Allah. Jika seseorang rajin bangun malam tapi merasa dirinya lebih baik dari orang lain, maka ia telah kehilangan inti dari tahajud itu sendiri. Abdullah bin Mubarak berkata, betapa banyak orang yang sholat malam, namun kesombongannya merusak semua keindahan amal itu. Maka para ulama selalu mengingatkan, bangunlah di malam hari, tapi rendahkan dirimu di siang hari. Karena orang yang benar-benar disentuh malam akan semakin lembut akhlaknya, semakin rendah hatinya, semakin takut menyakiti.